Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Suci Hati Putri Pratiwi dengan NIM 2001031020, yang mana kali ini saya akan membawakan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Manusia dan Agama. Baiklah, mari kita mulai materi kita. Manusia dan agama. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, roh, dan jiwa, yang mana manusia haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya. Agama dalam kehidupan manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Zakia Derajat. Ada 3 fungsi agama, yaitu 1. Memberikan bimbingan dalam hidup, 2. Menolong dalam menghadapi kesukaran, dan 3. menenteramkan batin. Yang walaupun faktanya manusia tidak mengikuti seluruh jalan yang ditunjukkan oleh agama. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami tujuan penciptaan manusia, memahami apa itu agama, memahami apa itu din al-Islam dan ruang lingkupnya, serta memahami toleransi kehidupan beragama. Manusia dalam ilmu pengetahuan dijelaskan dengan teori keturunan atau evolusi. Menurut teori evolusi, manusia berasal dari bangsa yang lebih rendah, yakni hewan. Teori ini berpangkal pada penemuan Lamarck tahun 1744 sampai 1829 dan diilmiahkan oleh Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 dengan memberikan dasar data-data, namun teori itu sangatlah lemah. Sedangkan agama menurut ilmu pengetahuan, yaitu secara etimologi kata agama terdiri dari 2 suku kata, yaitu a dan gama, yang dimana a bahasa Sanskerta yang dibaca panjang, yaitu a berarti cara, sedangkan gama mulanya berasal dari gam, bahasa Indonesia Jermani, dan bahasa Inggris to-go, yang berarti jalan menuju kepada sesuatu. Jadi berarti agama berarti cara menuju, ialah cara-cara sampai kepada keridhaan Tuhan. Sedangkan secara terminologis, agama ialah pengakuan manusia tentang adanya yang suci secara insyaf atau sadar bahwa ada satu kekuatan yang memungkinkan melebihi segala yang ada. Kekuatan inilah yang dianggap sebagai asal atau pencipta segala yang ada. Tentang kekuatan ini bermacam-macam bayangan yang terdapat pada diri manusia. Manusia menurut Islam. Manusia menurut Islam didefinisikan menjadi 7 konsep, yaitu: pertama, konsep al-Bashir. Dalam konsep al-Bashir, manusia dipandang sebagai makhluk biologis, yaitu makhluk yang membutuhkan kebutuhan biologis seperti memelihara diri yang meliputi makanan, minum, dan beradaptasi dengan lingkungannya, serta berkembang biak yang diikat oleh tata aturan Tuhan melalui agama. 2.
konsep al-insan. Kata al-insan ini diambil dari kata nasiyah yang berarti lupa, yang dimana potensi tersebut, potensi ini terbagi menjadi potensi positif dan negatif, yang dimana potensi positifnya yaitu tumbuh dan berkembang secara fisik, yang dikatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Potensi mental spiritual, potensi menguasai ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran tertentu, potensi kemampuan mengenali Tuhan, sedangkan potensi negatifnya yaitu cenderung mengingkari nikmat, tidak berterima kasih, dan sombong bila berkecukupan. 3. Konsep Anas, yang dimana pada konsep Anas ini manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan untuk bermasyarakat, yang dituntut berbuat baik dan mengajak manusia lain berbuat baik serta mencegah manusia berbuat kerusakan dan kemungkaran, sehingga tercipta negara yang aman, tentram di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Konsep Bani Adam, yang dimana dalam konsep ini keseluruhan manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang berarti semua manusia adalah bersaudara. Semua manusia sama, yaitu sama dalam hal derajat. Semua manusia derajatnya sama, tidak memandang status sosial, dan yang membedakan manusia hanyalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Konsep abdi Allah, yang dimana arti dari konsep ini ialah manusia sebagai hamba Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak dan sempurna. Maka dari itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia haruslah dalam keridhaan Allah. Manusia harus menyadari apa yang dimilikinya, termasuk dirinya sendiri, adalah milik Allah dan berada di dalam kekuasaan Allah, sehingga seluruh aktivitas dan peranan yang dilakukan oleh manusia haruslah semata-mata mencari keridhaan Allah. 6. Konsep Khalifah Allah, yang dimana manusia di bumi merupakan Khalifah Allah yang dibentuk dengan kemuliaan dan kesempurnaan dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Dengan begitu, sebagai khalifah Allah, manusia wajib menjaga hubungan yang harmonis di alam semesta sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kekhalifahannya. Agama menurut Islam. Kata Islam adalah kata jadian Arab yang asal katanya aslama, akar katanya adalah salama, yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercacat. Dari kata itu terjadilah kata masdar salamat, seterusnya salm dan silm, yang berarti kedamaian, kesejahteraan, dan kepatuhan, penyerahan diri pada Tuhan. Arti agama dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Agama berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua istilah, yaitu ad-din dan al-millah. Ad-din berarti syariat dan al-millah berarti orang yang melaksanakan ibadah agamanya. Din al-Islam dan ruang lingkupnya.
Berdasarkan pengertian Islam dan al-din, maka pengertian din al-Islam adalah suatu konsep yang lengkap tentang hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya semenjak Nabi Adam alaihissalam yang berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ruang lingkup ajaran agama Islam sangat luas dan mencakup semua aspek karena agama Islam adalah agama universal. Namun secara garis besar, ruang lingkupnya terbagi ke dalam akidah Islamiyah, syariah Islamiyah, dan akhlak. Yang dimana akidah Islamiyah mencakup keimanan, dan akidah tauhid yaitu pembahasan tentang arkanul iman atau rukun iman. Sedangkan syariah Islamiyah adalah mencakup ibadah mahdah atau rukun Islam, dan syariah muamalah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, filsafat, iptek, pendidikan, olahraga, pergaulan, makan, minum, dan sebagainya. Dan akhlak membahas tentang akhlak terhadap Tuhan dan akhlak antar makhluk. Toleransi kehidupan beragama. Toleransi kehidupan beragama terdiri dari toleransi intern umat beragama, khususnya Islam, antar umat beragama, dan pemerintah. Toleransi intern umat beragama adalah kerukunan di dalam umat beragama itu sendiri, sesama umat Islam yang berbeda mazhab dan aliran dengan saling menghormati dan menghargai. Toleransi antar umat beragama adalah toleransi antara penganut agama yang berbeda untuk saling menghormati dan menghargai agama lain. Toleransi antara umat beragama dan pemerintah adalah toleransi yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakatnya yang homogen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki toleransi yang tinggi dan nilai-nilai keagamaan yang lengkap, serta manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia dan sempurna yang bertugas sebagai khalifah dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya ucapkan sekian dan terima kasih telah mendengarkan materi ini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.